rasakan. Yang sebelah kiri ngomong-ngomongnya sekarang ada yang lebih banyak nih. Ibu-ibunya kalah, coba bareng-bareng. Kita kalahin orang-orang malas di luar sana. Saya ngerasa tahun 2025 ini final wajib Mitra Sahara sukses semuanya. Sesi terakhir, sesi paling berat, nggak semua orang ya sampai titik akhir. Saya lihat tadi ada yang pulangnya jam 12, ada yang pulangnya jam 1. Justru pemenang selalu sampai akhir. Jadi kenapa orang kaya kok sedikit ya? Banyak orang miskin. Karena orang miskin itu bukan yang gak pantas kaya. Semua Allah kasih hak yang sama untuk kaya. Tapi orang miskin belum mau bersabar sampai Allah kasih kekayaannya. Saya pengen tahu solusinya supaya Bapak Ibu bisa setiap hari closing di TikTok dan bisa upload tiap hari. Orang kaya di Indonesia banyak gak? Artis-artis yang kaya banyak gak? Banyak. Orang kaya itu saya lihat jam 12 masih nge-live. Tuh Pak Imam udah kaya belum? Kok masih nge-live di TikTok? Ngapain tuh? Hah? Katanya udah kaya, tapi masih nge-live sampai malam. Dan dari situ tidak bisa tidur. Raffi Ahmad bu, udah kaya masih bikin video tiap hari di YouTube sama di TikTok. Nagita Slavina itu masih jualan panci kadang di TikTok store-nya. Nggak percaya, jual skincare, jual perabot. Artis-artis bu, nggak percaya coba cek nanti ya. Buka-buka scroll TikTok, buka-buka Shopee, belanja baju. Siapa yang punyanya? Orang-orang yang bisa main di media sosial dan mereka nyari untung di media sosial. Kita cuma jadi sapi perahnya, percaya nggak? Soal aja Bapak Ibu semua. Buka TikTok, kamu semangat kerja, aku kasih uang ke istri belanja baju di TikTok. Istri COD ya di Shopee ya. Ini yang terjadi. Kita ini masyarakat di bawah cuma jadi sapi perah orang-orang yang katanya udah kaya tapi semangat kerja. Masa mau kayak gitu terus Bapak Ibu semua 2025? Orang yang paling kaya sekarang, coba lihat orang yang menguasai media sosial. Ini harus mulai melek Bapak Ibu semua media sosial itu. Ya, untuk kaya itu sebenarnya nggak perlu pinter, yang penting ada kemauan aja. Nah, jadi kadang saya juga bingung, orang kaya kok semangat kerja, orang miskin malah malas kerja. Nah, makanya sekarang kenapa di Indonesia yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya terus bu ngejar harta dunianya, yang miskin malas. Nah, saya nggak mau itu terjadi di Mitra Sahara. Makanya saya tanya, saya tahu solusinya. Apa yang harus kita buat supaya Bapak Ibu semua mau jadi orang kaya gitu? Siapa jadi orang kaya? Mau jadi orang kaya Pak? Sebelum kita semua habis kontraknya, ya apa salahnya kita ambil rezeki yang udah dijanjikan sama Allah? Bukan saya kan kita nggak tahu rezeki kita. Ya kita nggak tahu rezeki. Ada yang tahu rezeki Bapak Ibu semua? Ada yang tahu rezeki Bapak-bapak berapa sebelum mati? Ada yang tahu? Terus kenapa kadang kita ngeluh saya mah nggak mungkin? Berarti Bapak dan Ibu ngeyakinin kalau rezekinya itu kecil dari Allah. Kan Allah Maha Adil, nggak dikasih tahu rahasia. Terus kalau rahasia, kenapa gak kita yakin kalau saya itu orang kaya? Mungkin gak hari ini, tapi besok. Jangan sampai pesimis. Oh, saya mah gak mungkin akan tinggal di kampung, beda sama Kang Algian. Saya mah gaptek udah tua. Berarti Bapak Ibu kalau ngomong kayak gitu, yakin kalau rezeki dari Allah itu kecil, sempit. Nah itulah yang terjadi sama kita. Kalau kita sekarang buang semua mindset kita yang udah didoktrin sama orang terdekat kita, keluarga, masyarakat dari dulu. Ya, kalau kita ini kalau mau ngapa-ngapain, pikirin gagalnya dulu. Gimana kalau misalnya nggak berhasil? Gimana kalau bangkrut? Gimana kalau nggak bisa? Itu kan yang didoktrin sama orang-orang zaman dulu ke kita. Itu saya buang Pak. Termasuk kalau itu datang dari orang terdekat saya.
Kenapa kita minta mati kaya? Tapi sebelum kita meninggal, kita didik anak-anak kita dari harta kita. Jadikan penghafal Quran. Pertanyaan saya, ada nggak sekolah hafal Quran yang bagus? Itu gratis. Nggak ada. Kalau yang bagus itu, semuanya mahal, Bu. Yang gratis itu belum tentu bagus. Semua, emang biaya umroh berapa, Bu? Berapa biaya kali berapa umroh? 35. Biaya haji berapa? Berarti Islam itu nyuruh kita kaya atau miskin? Kenapa Bapak Ibu sekarang belum berjuang untuk jadi orang kaya? Sementara kewajiban kita untuk haji berapa padahal? 50 juta paling murah, itu setelah diturunin. Sebelumnya 80 juta tahun kemarin. Itu haji yang 15 tahun. Ya, kalau tergantung kotanya. Di Purwakarta 25 sampai 30 tahun. Kalau haji yang tahun ini berapa? 250 sampai 300 juta. Islam itu nyuruh kita kaya. Dan sekarang uang ibu ada nggak Bapak yang 300 juta buat haji? Nanti kalau Allah tanya, gimana? Kok belum haji? Jawabannya apa? Belum ada uang. Nanti malaikat ngecek nih 24 jam nih, ibu ngapain aja? Nanti keluar nih layarnya nih. Ayo keluar. Katanya belum ada uang, nyari uangnya di mana katanya? Hah? Nanti 24 jam apa dicek? Nyari uangnya di mana? Nyari uangnya di kantong istri. Jangan sampai nyeselnya di akhir. Kan banyak orang yang meninggal pengen hidup lagi hanya untuk pengen bersedekah. Bener nggak? Berapa banyak sih yang sekarang dilihat pengen bersedekah? Emang sedekah pakai apa Bapak Ibu semua? Berarti Islam nyuruh kita apa? Nyuruh kita kaya. Nah kenapa yang semangat jadi orang kaya kok artis-artis, para menteri, anggota DPR? Kok kita nggak semangat kerjanya? Kalau semangat harusnya bisa nyaingin saya followernya. Saya sehari upload, jujur ya, sehari upload video minimal 3-4. Sejelek-jeleknya kalau lagi sibuk kayak gini 1-2 sore. Kalau lagi sibuk. Kenapa? Karena saya mau pengen jadi orang kaya. Target saya tahun ini haji furoda satu keluarga. Maka saya ngotot. Saya bikin seminar, bikin training, berjuang bukan buat diri sendiri, buat Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu semua pengen kaya di PTBS, jangan mikirin diri sendiri. Kalau pengen cepet jadi luxury, berapa luxury itu totalnya sampai champion? Berapa total rewardnya, asetnya? 3,67 miliar. Kalau pengen dapat itu, jangan mikirin diri sendiri, mulai mikirin orang lain. Mulai saya lihat promosi pengen bantu orang bebas utang. Ketika bikin video, bismillah, saya pengen ngasih tahu orang supaya orang-orang dapat solusi. Ketika mikirin orang lain, rizkinya orang masuk ke kita. Owner-owner pabrik, makin banyak karyawannya makin kaya kan? Makin sedikit karyawan kita, makin sedikit penghasilan kita. Di PTBS, mulai sekarang Bapak Ibu mulai mikirin orang lain. Pak, minimal mikirin istri, Pak. Istri dasarnya udah ganti belum? Bu, minimal mikirin anak-anak kita. Anak-anak kita pendidikan sampai kuliahnya udah terjamin belum? Minimal itu. Yang belum nikah minimal mikirin orang tua kita. Orang tua kita udah umroh haji belum? Siap nggak? Mulai hari ini mulai mikirin orang lain. Jangan terus mikirin diri sendiri. Saya 2019 ketika memulai bisnis ini, saya bukan mikirin diri sendiri. Seminimal-minimalnya itu mikirin si anak-anak saya mau tinggal di mana. Karena saya masih ngontrak. Ini yang membuat saya punya hasrat berjuang di PTBS, ngalahin semua teman-teman saya. Ketika saya memulai PTBS ini, ya itu saya lagi ngojek online, Bapak Ibu. Kalau Ibu mau percaya, tanya ke istri saya. Ini bukunya masih ada sampai sekarang. Helmnya masih ada, jaketnya masih ada. Kalau saya nggak sukses waktu itu 2019, 2020 saya adalah orang yang gagal.
Bagi saya kalau udah memulai bisnis ini, jangan pernah berhenti kecuali berhasil. Nggak pernah kepikiran saya pakai gelar sarjana saya untuk melamar kerja. Walaupun orang tua saya nyuruh saya jadi karyawan lagi. Waktu orang tua saya tahu saya jadi ojek online. Ketika saya kasih tahu bisnis ini ke orang tua saya, nggak ada yang percaya keluarga saya. Bisnis kayak gini mah sampingan aja. Saya yakin kalau bapak ibu ngomong ke keluarga, pasti ngomong kayak gitu. Belum jelas. Dalam hati justru yang gak jelas inilah rizkinya pasti gak jelas. Ketika jadi karyawan rizkinya udah jelas dalam hati saya nih. Kalau nggak 3 juta, 5 juta, 6 juta, 10 juta, mana cukup beli rumah pendidikan anak sampai kuliah, umur haji gak akan cukup kecuali punya hutang 20 tahun. Saya tinggal ngomong ke orang tua saya, tungguin, doain, saya akan buktikan. Saya ngomong ke istri saya, tungguin, doain, saya akan buktikan. Untuk bisa meyakinkan orang lain, buktikan. Kan saya belum pernah ingat. Buktikan dengan kerja keras kita. Hasrat kita pengen sukses itu dilihatin gitu loh. Bangun pagi, mulai ikhtiar di PTBS. Kang, saya masih sibuk kerja. Nggak apa-apa sibuk kerja kalau yakin dari kerjaan Bapak Ibu semua bikin jadi orang kaya, nggak apa-apa. Tapi mulai jalanin PTBS-nya. Kan di PTBS udah menjanjikan, ini saya kasih tahu, di marketing plan menjanjikan berapa? 3,67 miliar sampai 113 miliar. Di tempat kerja saya nggak ada yang ngejanjin itu waktu itu. Maka tujuan saya udah jelas, saya akan kejar 10.000 kis berlupakan. Ada tujuannya di sini. Ketika saya jadi karyawan ada tujuannya. Jadi ojek online pergi pagi pulang malam ada tujuannya nggak? Nyari duit, duitnya mana sekarang? Bapak Ibu semua yang jadi karyawan yang kerja boleh, tapi jangan sampai mati juga. Katanya ini uangnya mana, ada di ATM nggak? Nggak ada. Puluhan tahun, 5 tahun, 10 tahun kerja. Kalau uangnya ada, nggak apa-apa. Kalau jadi manfaat buat keluarga nggak apa-apa. Tapi kalau uangnya jatuh-jatuhnya punya utang 15-20 tahun, ngapain? Ngapain? Sementara di luar sana ada orang kaya yang bermanfaat buat banyak orang. Kok kita nggak mau kayak mereka gitu? Kalau di PTBS nggak berhasil, gimana di bisnis lain yang modalnya lebih besar, Bapak Ibu? Itu yang membuat saya waktu itu terus berjuang di PTBS. Ketika daftar, saya nggak akan pernah mengelewatkan 1 hari pun tanpa berjuang di PTBS. Saya cuma merayu Allah supaya gimana caranya orang-orang mau ikut sama saya. Saya tunjukin ke semua orang, ini loh Algian Saputra, ini loh PTBS. Mau ikut ayo, enggak, saya cari yang lain. Masyarakat Indonesia ini gemuk, 300 juta jiwa. Mitra PTBS masih sedikit. Di atas 300 juta jiwa ini yang punya hutang banyak banget. Yang rumahnya masih kontrak banyak banget. Itu pasar saya. Siapapun saya kasih tahu, mau diterima, mau nggak diterima terserah. Yang jelas tugas kita cuma ngasih informasi, ngasih tahu, bantu. Mau nggak saya dampingin? Itu yang saya lakukan waktu itu. Kalau Bapak Ibu semua yakin kaya nih, dan ikhtiar tiap hari tetap kaya kok, tanpa ibadah pun. Karena itu jadi Allah semua umat manusia. Mau itu Islam, mau itu bukan, yang mau bekerja keras, mau yakin, pasti dikasih di dunia itu. Nah sekarang kita punya Allah katanya. Masalahnya impian kaya aja nggak punya kita. Ini yang jadi masalah. Dari sekarang Bapak Ibu semua tanamkan dalam hati, kalau saya harus kaya dan bantu orang lain supaya kaya. Kalau bukan kita, siapa lagi nanti yang ngasih warisan ke anak cucu kita? Masa ya anak kita mau diwarisi BPKB yang digadaikan, rumah yang masih digadaikan? Jangan sampai. Jangan bandingin sama saya yang sekarang, Bapak Ibu semua. Bandingin sama saya dulu. Kalau mau bandingin, maka sama. Kesempatan kita sama kalau Bapak Ibu semua bandingin sama saya Algian Saputra yang masih ngojek online, yang rumah aja nggak bisa kebayar kontrakannya, yang mau bayaran istri lahiran aja nggak punya. Sama. Cuma saya punya hasrat untuk keluar dari kemiskinan waktu itu.
Bapak Ibu semua punya nggak harta itu? Tanya dari kita. Kalau nggak punya, saya yakin sampai pensiun lulus pensiun pun itu tetap ada tuh yang namanya hutang belum lunas. Mumpung sekarang masih kerja, impian di PT Bisnis. Dapat 1 miliar nanti, terserah mau beli di mana aja terserah. Saya mah mau beli rumah 600 juta, 400 jutanya haji Puroda bareng istri berdua, bisa nggak? Saya mah beli rumahnya 700 juta aja. Saya punya anggota keluarga 10, saya ajak umroh semuanya, bisa nggak? Saya mah beli rumahnya 500 juta aja, 500 juta lagi saya mau ngerenov masjid supaya jauh lebih bagus lagi, bisa nggak? Pak Bu, tinggal di rumah sendiri akhirnya nanti Bapak Ibu semua 2025, 2026, bayangin nih Bapak Ibu semua tahu-tahu kalau izinkan karena ikhtiarnya 1 tahun total 2025 akhir 2026 tinggal di rumah sendiri, udah punya masjid, udah berangkat haji, apa yang terjadi di akhirat? Karena tuntutan udah semua, ya Allah saya tuntaskan di dunia. Andai itu nggak terjadi sama saya takut nanti. Andai saya meninggal ketika saya punya hutang, saya takut. Itu yang membuat kenapa detik ini saya harus ikhtiar, nggak berhenti karena tidur cuma di rumah. Rumah kan nggak dibawa mati. Karena saya belum bangun masjid, kenapa saya nggak bantu Bapak Ibu dulu nih? Luxury kedua saya belum cair. Sebelum itu saya bantu Bapak Ibu semua dulu. Walaupun nanti nggak cair luxury kedua, saya keburu meninggal, minimal ada Bapak Ibu yang dapat luxury gara-gara saya.